Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Baik, kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. Pikiran bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. Coba kita amati nanti ya, bangun tidur, pikiran kita sudah bergerak. Sampai mau tidur, pikiran kita masih juga bergerak. Itulah yang disebut bahwa pikiran adalah pelopor. So, jadi manage your mind, kelola pikiranmu atau batinmu. Untuk apa sebenarnya? Untuk hidup bahagia. Baik, misalnya Dhamma TV, semua orang ingin bahagia. Walaupun kalau ditanya, kamu tuh sebenarnya ingin apa? Jawabannya masih bingung juga. Ingin bahagia, nggak tahu soalnya bahagia itu yang gimana gitu ya. Karena bahagia pun ternyata ada tingkatannya. Dan setiap orang jika ditanya apa kebahagiaannya masih mikir juga apa ya gitu ya. Baik pemirsa Dhamma TV, ajaran tema kita adalah tentang hukum. Hukum ini mutlak berlaku di jagat semesta tentang hukum sebab akibat. Semua agama sebenarnya memahami, mengajarkan hal ini, tetapi dengan cara atau cerita yang berbeda-beda kalau saya amati sendiri. Ada hukum tabur tuai, ada hukum sebab akibat. Kita akan berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah jauh-jauh dari Jombang menuju ke sini. Di tengah kesibukannya, di sela-sela kesibukannya keliling, beliau ini Bante menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan kita semua. Kita sapa dulu. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya, baik. Jadi memang proses ya, perjalanan hidup sampai akhirnya kita di tempat ini bukan ujuk-ujuk ada di sini, tapi ya, semuanya adalah proses. Dan proses yang sampai di tempat ini bukan berhenti sampai di sini, akan terus berproses juga. Yang artinya memang hidup ini adalah sebuah proses. Yang kami harapkan kita semuanya berproses dengan baik. Menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana, dan juga tentunya lebih berbahagia dari waktu ke waktu. Iya, terima kasih Bante. Bante, kita bolak-balik membahas masalah hukum sebab akibat karena memang sepertinya sih dulu-dulu memang jarang yang tahu ya, yang memahami ini. Karena ternyata orang itu kalau terkejadian sesuatu kejadian, adanya itu kuaget. Gumun gitu ya. Kalau ajaran orang Jawa kan ojo gumun, ojo kaget gitu kan. Tapi ojo gumun, ojo kaget gitu. Karena memang mungkin tidak memahami bahwa alam ini ada suatu hukum yang berlaku di alam. Apa sih sebenarnya sebab akibat itu, Bante? Jadi gini, kalau kita menjalani kehidupan seperti yang tadi saya katakan, hidup ini adalah sebuah proses yang berarti ada masa lalu kita, ada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini adalah sebuah proses. Nah, masa lalu kita ini yang sudah kita lalui membuat kondisi kita seperti saat ini. Nah, saat apa yang kita lakukan saat ini akan membentuk kondisi untuk masa yang akan datang seperti apa dan bagaimana. Yang artinya di situ adalah sebuah proses. Prosesnya kemana sih sebenarnya? Proses yang kita lalui dalam kehidupan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan akhir. Yang artinya sebelum kita mencapai kebahagiaan akhir, di situ kita akan tetap mengalami kondisi kelahiran dan kematian dari lingkaran tumimba lahir yang tidak ada akhir-akhirnya gitu kan. Jadi memang ada kalanya kita lahir di alam manusia, ada kalanya kita terlahir di alam bahagia, di alam surga, ada kalanya kita terlahir di alam neraka. Nah, semua hal itu terjadi karena tidak terlepas dari perbuatan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang perbuatan, apapun yang kita lakukan, baik melalui pikiran, melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita, dalam kesehari-harian kita, ini selalu akan menimbulkan akibat. Jadi, bukan hanya kita bertutur kata saja yang akan menimbulkan akibat, bukan hanya perilaku kita saja yang akan menimbulkan akibat, tapi dari pikiran kita pun juga menimbulkan akibat. Dan sesungguhnya yang disebut dengan hukum sebab dan akibat ini berawal dari perbuatan yang diawali dari niat. Jadi kalau ada niat itu akan menimbulkan akibat, tapi kalau tidak ada niat maka tidak akan menimbulkan akibat. Nah, niat kita semuanya ini kan ingin hidupnya bahagia, bukan menderita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidupnya bahagia? Dari pikiran yang benar, tutur kata yang benar, perilaku yang benar, yang kita niatkan memang untuk melakukan hal yang benar. Tapi
memang kadang-kadang orang berbuat benar, tapi sesungguhnya niatnya tidak benar. Ya, niatnya dulu ternyata ya. Ya, niatnya ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi kayak misalnya contohnya, ada seseorang yang mau melakukan tindakan kejahatan. Ya. Tetapi pada saat dia bereaksi, orang yang kita mau rampas miliknya tadi ternyata malah merasa tertolong dengan tindakan kita. Mungkin dia tidak tahu bahwa kita itu niatnya jahat. Ya. Tapi karena efeknya itu membuat dia terselamatkan, akhirnya dia mengucapkan terima kasih kepada kita. Kalau dia tahu niatnya mungkin tidak akan mengucapkan terima kasih gitu kan. Jadi terkadang yang tahu niatnya ini bukan orang lain. Orang lain kan hanya melihat dari efeknya, dari tutur katanya, dari perilakunya. Padahal niatnya belum tentu baik, gitu kan. Tapi kalau sudah niatnya baik, dilakukan dengan baik, disampaikan dengan baik, maka disitulah akan membawa akibat yang baik. Nah, itu disebut dengan karma baik. Sebab yang baik menimbulkan akibat yang baik. Tapi kalau kita menanam sebab yang buruk, niatnya buruk, ya tetap aja akibatnya akan menjadi buruk. Salah satu contohnya saja, misalnya ibu saudara sekalian, ini dalam segi kebaikan ya, tapi sesungguhnya niatnya ini tidak tulus untuk melakukan kebaikan. Pernahkah ibu saudara sekalian beramal? Nah, pada saat kita melakukan beramal, apakah keseluruhannya itu didasari dengan ketulusan, keikhlasan, dengan keyakinan? Saya rasa tidak. Ada yang orang melakukan kebaikan dengan beramal, niatannya lain. Karena saya sering ditelepon nih Banti, makanya saya mau melakukan itu. Saya sering di SMS, di WA, dan enak berarti Banti, ya kan? Kayak enak, iya betul sekali. Dia mau melakukan itu karena ewuh tadi. Ya, ewuh. Nah, akhirnya dia mau melakukan itu. Akibatnya yang terjadi bagaimana? Apa yang dia lakukan tadi dengan beramal tadi, memang itu akan berbuah. Ya. Dia akan mungkin bisa kaya atau sarana kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya bisa terpenuhi. Ya, tapi karena dia melakukan itu bukan atas dasar keyakinan, bukan atas dasar niat dari diri sendiri untuk melakukan tadi, karena ewuh tadi membuat dia menjadi kaya tapi tidak menikmati kekayaannya. Dan itu banyak sekali yang dialami dan dirasakan oleh banyak orang. Masuk juga kan? Di ewuh. Masih juga ewuh gitu ya Mas ya. Jadi niatnya itu memang harus baik dan kemudian dilakukan dengan baik, maka tentu hasilnya juga baik. Kalau niatnya tidak baik, tutur kata perilakunya tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Loh, niatnya tidak baik aja kalau disampaikan dengan baik, tutur perilakunya baik, padahal niatnya tidak baik. Ya akibatnya seperti yang saya ceritakan tadi. Beramal tapi berbuah, tapi akhirnya tidak bisa menikmati. Kan ada katanya kebahagiaan itu karena bisa menikmati, kebahagiaan itu karena bisa memiliki, bahagia karena bisa menikmati, hidup bahagia karena tidak memiliki hutang, hidup bahagia karena hidupnya tidak tercela. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang bisa memiliki tapi tidak bisa menikmati. Bisa memiliki, bisa menikmati, tapi perilakunya tercela. Bisa menikmati, bisa memiliki, bisa menikmati, perilakunya tidak tercela, tapi itu dari hasil utangan. Ya sama aja membuat noda dari perilakunya. Seperti tidak itu, sempurna kan. kualitasnya. Tidak sempurna kebahagiaannya. Loh, ternyata kebahagiaan itu ada level-levelnya ya Banti? Ya, ada, tapi saya rasa ini kan kita harus tahu bahwa tujuan kita ini kan hidup bahagia. Dan persepsi kebahagiaan satu orang dengan orang yang lain kan macam-macam memang. Jadi kalau suruh menyebutkan kebahagiaan dari 10 orang, ya 10 kebahagiaan macam yang akan disebutkan. Ya, salah satu contohnya saja, kalau misalnya kita berdoa, ini hanya satu orang ini yang melakukan. Jadi pada saat dia doa di depan Tuhannya atau di tempat-tempat ibadahnya, dari mulai tutup mata sampai buka mata, yang disampaikan adalah semua keinginannya, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, kayak gitu kan. Yang menandakan bahwa betapa menderitanya hidup orang-orang seperti itu, gitu kan. Jadi artinya bahwa kita ini sebenarnya janganlah hidup itu diperbudak oleh nafsu keinginan. Ya, jadi kalau kita bisa terpenuhi semua yang kita inginkan itu tadi, bukan sebuah jaminan juga kita akan hidupnya bahagia. Karena biasanya yang disebutkan itu kan
sekitar masalah materi duniawi. Semoga saya kaya, semoga saya punya sandang pangan papan, rumah bagus, mobil mewah. Itu kebutuhannya belum tercukupi. Ya, tapi itu bukan sumber kebahagiaan yang utama ya. Meskipun itu bisa terpenuhi, itu bukan sebuah jaminan bahwa seseorang pasti hidupnya bahagia. Hidup kan harus bisa seimbang antara kebutuhan duniawi, kebutuhan jasmani, dan juga kebutuhan batin. Spiritual. Jadi kita selain mencari hal-hal seperti itu sebagai kebutuhan hidup kita pun juga harus ada waktu untuk memperhatikan kondisi kebutuhan batin kita. Jadi ada juga yang berpikir bahwa Bante, saya ini yang penting hidup bahagia, itu menurut saya yang penting sehat, kuat, memiliki usia yang panjang, sudah cukup. Nah, sekarang kita coba berpikir dengan lebih logis lagi. Kita punya kekuatan, kesehatan, usia yang panjang. Kalau kemudian tidak melakukan apapun dalam hidupnya, tidak melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat, alangkah sia-sianya kita memiliki kekuatan, kesehatan, usia yang panjang. Maka dalam hal ini Buddha pernah mengatakan bahwa hidup 100 tahun tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya dikala kita tidak mengenal ajaran benar dan tidak bisa melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hidup walaupun sesaat akan bernilai berharga dikala kita mengenal ajaran benar dan juga bisa mempraktikkan, melaksanakan dalam hidupnya. Ajaran yang benar itu bagaimana? Ada empat jalan pengetahuan. Betul ya Bante ya? Tapi jangan dibahas dulu Bante ya. Baik, misalnya Dhamma TV, ternyata kebahagiaan pun ternyata ada level-levelnya. Dan harus mempunyai kebahagiaan itu harus ada bagian-bagiannya supaya orang bisa bahagia. Baik, ternyata bahagia pun harus mempelajari 4 jalan pengetahuan ini. Ingin tahu? Jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya selamat membuka channel Dhamma TV, baru yang membuka channel kami. Dan tentunya masih bersama saya, Satna Dewi dan Bante Tejapunyo dalam hukum sebab akibat. Baik, tadi kita bahas tentang kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu ternyata mempunyai 4 jalan pengetahuan. Nah, ini kita akan tanyakan kepada Bante Teja. Apa sih Bante 4 jalan pengetahuan itu Bante? Baik, jadi ya sebelum saya membahas tentang 4 cara atau jalan untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan yang harus kita mengerti, memahami dan menembus itu, yang tadi juga saya sampaikan bahwa kadang orang berpikir kalau kebahagiaan itu kalau memiliki sandang pangan papan, atau ada juga yang berpikir bahagia itu kalau kita punya sehat, kuat, memiliki usia yang panjang. Ada juga yang berpikir, saya ini bahagia Bante hidup saya kalau saya ini hidupnya berguna, bermanfaat, bisa membantu, menolong orang lain. Nah, ada orang yang berpikir demikian. Jadi pada saat dia bisa memberi, pada saat dia bisa membantu, pada saat dia bisa menolong orang-orang yang membutuhkan, dia merasa bahagia dengan melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi tentunya ada kebahagiaan yang lebih daripada itu. Upaya-upaya kebaikan yang dia lakukan dengan tujuan adalah untuk mengikis semua kotoran batinnya. Nah, itu baru kebahagiaan yang sejati. Jadi bukan untuk memperoleh kebahagiaan karena hanya sekedar kita bisa memberi, membantu, menolong supaya kita hidup bahagia, meninggal masuk surga. Bukan hanya sekedar itu, karena yang kita tahu bahwa surga itu bukan hal yang kekal, bukan alam yang kekal abadi, neraka pun juga bukan alam yang kekal abadi. Maka surga bukan tujuan akhir. Yang menjadi tujuan akhir kehidupan kita adalah mencapai kesempurnaan. Jadi kita melakukan kebajikan-kebajikan tadi, sesungguhnya tujuan utamanya adalah menyempurnakan kebahagiaan yang tentu saja bersumber pada diri sendiri, bersumber pada batin kita. Jadi bersihnya diri kita dari semua kotoran batin, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang tertinggi yang saya sampaikan. Dan untuk bisa mencapai itu memang kita harus mengerti, memahami tentang 4 kebenaran mulia. Ya. Jadi kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan yang menjadi sebabnya adalah berbuat baik kan. Sebabnya kita berbuat baik, maka akibatnya kita akan bahagia. Tapi kalau kita sebabnya ini tidak ada, maka kita tidak akan menimbulkan merasakan kebahagiaan. Jadi salah satu contohnya, kita ingin berbuat baik, maka akibatnya kita akan memperoleh kebahagiaan sekarang dan juga kehidupan
yang akan datang. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka hidup kita sekarang menderita, dalam kehidupan yang akan datang juga menderita. Yang kami lihat, banyak orang ingin hidup bahagia, meninggal masuk surga, tetapi perilakunya, pikirannya, tutur katanya, perilakunya buruk. Dia tidak benar-benar mempraktikkan ajaran agama. Kalau mempraktikkan ajaran agama apapun itu saya rasa, akan membuat pikirannya benar, tutur katanya benar, perilakunya benar, hidupnya sendiri bahagia, dan orang lain, makhluk lain di sekelilingnya juga bahagia dari apa yang dia ucapkan, dia lakukan. Tapi kalau kita belajar agama ternyata malah melakukan keburukan, meskipun kita ingin hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia, meninggal masuk surga, itu tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa terwujudkan. Nah, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan, karena sesungguhnya kebahagiaan itu adalah padamnya penderitaan. Akhir dari penderitaan itulah bahagia. Nah, kalau ditanya penderitaan itu apa? Penderitaan itu adalah akhir dari kebahagiaan. Dan kita setiap hari, setiap waktu itu kan mengalami bahagia menderita, bahagia menderita. Surga kayak neraka, gitu. surga neraka. Iya. Nah, bagaimana supaya kita ini selalu menikmati kebahagiaan? Ya. Bagaimana caranya supaya kita ini selalu menikmati alam surga? Dan surga ini kan tidak harus setelah meninggal dunia kan. Iya, betul. Rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia yang kita rasakan saat ini, di mana kita bebas dari kebencian, keserakan, kebodohan, itulah surga yang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengetahui penderitaan, supaya kita bisa memadamkan penderitaan ini dan akhirnya berakhir dengan kebahagiaan gitu kan. Nah, kalau kita tidak mampu menganalisa dengan baik penderitaan itu seperti apa, yang menyebabkan penderitaan itu apa, kita tidak tahu, ya maka kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia, langkah pertama adalah tidak melakukan keburukan. Langkah selanjutnya adalah melakukan kebajikan. Itu langkah selanjutnya. Dan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan bukan hanya untuk memperoleh kebahagiaan sekarang, tapi kita pun juga tujuannya adalah membebaskan batin dari semua kotoran batin. Baru disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya dapat kita rasakan, dapat kita realisasikan. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah, oh, hidup saya menderita. Ini yang pertama. Menderitanya karena apa? Ya, menderitanya karena keinginan-keinginan saya. Nah, kalau kita sudah tahu kita menderita dan penderitaan ini ternyata diketahui karena keinginan-keinginan kita, apa yang harus kita lakukan? Memenuhi keinginan kita? Oh, enggak bisa. Karena kalau kita mengikuti keinginan, kita enggak punya, pengen punya. Begitu punya satu, pengen dua. Setelah punya dua, pengen tiga. Setelah punya tiga, pengen empat. Dan seterusnya tidak ada selesainya, tidak ada habis-habisnya. Dan mungkin kita sepanjang hidup kita hanya berpikir untuk memenuhi keinginan-keinginan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak pernah merasakan kedamaian, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Gitu. Nah, makanya cobalah sekarang ini kita berhenti untuk mencari itu. Berhenti untuk kita berusaha memenuhi semua keinginan-keinginan kita. Kenapa? Karena yaitu tadi, keinginan tidak bisa terpenuhi. Yang ada akan terus menginginkan seperti itu. Nah, begitu kita mengetahui bahwa ini yang menyebabkan saya menderita karena keinginan-keinginan saya. Saya tambah tua, keinginannya tambah banyak. Ini yang membuat saya stres, saya menderita, saya tidak bahagia di usia saya ini. Nah, supaya kita bahagia, harusnya bagaimana? Lepaskanlah keinginan-keinginan itu. Begitu kita bisa melepaskan satu demi satu keinginan-keinginan kita ini, akhirnya menjadi lebih bahagia, lebih bahagia. Begitu. Penderitaannya mulai berkurang, akhirnya kita bebas dari semua keinginan. Dan di saat itulah kebahagiaan itu benar-benar akan dapat kita rasakan. Jadi, mengetahui bahwa hidup kita menderita. Yang kedua, mengetahui yang menyebabkan kita menderita. Mengetahui kalau sebabnya ini kita bisa kikis, bisa hilangkan, ada akhir dari penderitaan itu. Dan yang terakhir, bisa
mengetahui jalan untuk mengakhiri dari penderitaan. Jadi bukan hanya sekedar tahu, oh kalau ini ada sebabnya, saya hilangkan sebabnya, maka berakhir penderitaan. Bukan hanya sekedar tahu bahwa ini ada akhir penderitaan. Cara untuk mengakhiri itu gimana? Langkah-langkahnya. Proses, itu. Jadi kalau langkah-langkahnya benar, maka kita akan mampu benar-benar memadamkan penderitaan dan kita akan benar-benar memperoleh kebahagiaan. Nah, jalan yang terakhir, yang keempat itu kan jalan menuju akhir dari penderitaan. Jalan ini masih jalan. Kalau kita bisa melewati jalan itu, maka kita benar-benar akan bisa berakhir penderitaan dan hidupnya bahagia. Tapi kalau hanya mengetahui jalannya, ya sama seperti hanya ibu saudara sekalian tahu Surabaya lewat peta. Tapi kita tidak mau menjalani jalan yang sudah kita ketahui dari peta. Akhirnya yang terjadi apa? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah sampai Surabaya. Kecuali kalau kita sudah tahu Surabaya, tahu jalannya melalui petanya tadi, kita mulai berdiri dan jalan. Langkah-langkah kehidupan yang kita jalani cepat atau lambat pasti akan mengantarkan kita kepada tujuan, yaitu kota Surabaya tadi. Tapi jalan pun masih banyak halangan banyak rintangan, rintangan, persoalan. Betul. Kita harus tetap betul. Jadi gini, kita dalam menjalani kehidupan ini kadang-kadang kita berbuat baik, kadang berbuat buruk, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Siapa saja orang yang sudah selama ini membiasakan diri melakukan kebaikan dan jarang atau bahkan tidak melakukan keburukan, pada saat perjalanan proses untuk mencapai tujuan tadi, tidak akan ada halangan rintangan yang berarti, yang artinya halangan rintangan apapun bisa diatasi dengan baik dan dia akan lebih cepat sampai pada tujuannya. Selamat sampai di tujuannya. Tapi kalau di dalam perjalanan kehidupan yang dijalani itu tadi banyak melakukan hal-hal yang buruk, hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, selama proses itu tadi banyak halangan rintangan yang menghalangi dia, sehingga bisa saja dia tidak sampai pada tujuannya, berhenti di situ atau kenapa di situ akhirnya tidak sampai. Nah, makanya banyaknya rintangan, banyaknya halangan atau tidaknya itu sesungguhnya juga tergantung pada diri kita sendiri. Sama sebenarnya orang meditasi. Orang meditasi ada juga yang dengan sekedar duduk langsung bisa konsentrasi, pikirannya tenang. Tapi ada juga yang sudah meditasi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah tenang-tenang karena banyaknya halangan, banyaknya rintangan. Apakah tidak tahu bahwa dengan cara itu bisa menenangkan pikiran, bisa membuat kita hidup damai? Tahu, tapi pada saat melakukan itu tidak mudah. Karena banyaknya halangan, rintangan yang dibikinnya sendiri dari akibat perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Nah, makanya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang buruk. Tidak boleh berpikir buruk, tidak boleh bertutur kata buruk, berperilaku buruk. Ya, tidak boleh memiliki niat-niat yang buruk walaupun itu hanya sekedar niat, tapi itu akan menimbulkan akibat. Ya. Jadi begitu tidak ada niat-niat yang buruk, saya rasa jalannya nanti seperti naik jalan tol. Wah, itu ya benar-benar. Begitu. Ya, tapi bagaimana dengan orang yang pelit? Mungkin ada cerita-cerita di masa lalu, Bante. Jangan diceritain dulu. Baik, pemirsa Dhamma TV, gimana dengan orang yang pelit? Kalau dimasukkan ke hukum sebab akibat. Ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya masih bersama narasumber kita yang terhormat Bante Tejapunyo. Baik, Bante, tadi udah dijelaskan tentang 4 kasunyatan kemuliaan ya, kalau nggak salah ya Bante ya, 4 jalan pengetahuan yang memang harus dijalani dengan tabah, dengan tekun gitu ya Bante ya, dan disadari terus-menerus untuk bisa mencapai kebahagiaan. Bante, ngomong-ngomong nih, kalau orang pelit gimana Bante? Ada nggak cerita-cerita di masa lampau atau cerita tentang Buddha atau mungkin pengalamannya Bante sendiri? Baik, jadi kita harus menyadari dalam bahasanya gaul orang-orang zaman dahulu, katanya hidup itu kan mampir ngombe, yang artinya hidup itu adalah singkat atau cepat ya. Cuma sesaat saja, cuma minum aja selesai itu menjalankan kehidupan. Kakak mangan loh, beda ini. Jadi sangat singkat, karena cepat dan singkatnya digambarkan hanya mung mampir ngombe, hanya sesaat saja. Nah,
kondisi yang kita lalui dalam kehidupan kita yang sangat cepat, yang sangat singkat ini, sesungguhnya cepat dan singkatnya ini tergantung dari orang-orang, masing-masing orang ya. Iya. Jadi waktu bagi orang yang mungkin tidak tertekan, tidak tersiksa hidupnya, tidak menderita, waktu ini begitu cepat sekali. Betul. Tapi kalau kita lagi tertekan, tersiksa, menderita, waktunya rasanya lama sekali ya gitu kan. Sih kasusku ya. Betul sekali. Nah, maka meskipun saat ini dalam kondisi kehidupan saat ini yang kita jalani ini hidupnya susah ya, mungkin dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan papan tidak terpenuhi dengan baik, jangan putus asa, jangan hanya sekedar menerima, oh saya sudah ditakdirkan seperti ini ya sudah, jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Kalau kita berpikir demikian, apa gunanya kita punya agama, apa gunanya kita belajar ajaran agama? Jadi artinya bahwa kita memang menerima apa yang pernah kita tanam. Tapi dalam kehidupan yang kita jalani saat ini menentukan untuk kita hidupnya lebih baik atau tidaknya. Ya. Kalau misalnya kita hanya sekedar menerima apa yang pernah kita tanam kehidupan masa lampaunya dengan hal-hal yang negatif, mungkin kita tetap menderita di situ. Ya. Dan ini yang dikatakan bahwa hidup menderita untuk selanjutnya akan tambah semakin menderita. Jadi artinya dari gelap menuju ke tempat yang gelap, dari hidup yang susah sulit menderita tetap mengalami penderitaan. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan kebanyakan orang. Karena hidupnya yang susah sulit menderita itu, dia tidak pernah mau berpikir untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang membuat penderitaannya akan segera berakhir. Karena perilakunya tetap buruk, akhirnya yang menyebabkan akhirnya dia tetap menderita seperti itu. Nah, siapapun orangnya yang saat ini dalam kondisi susah sulit menderita dalam segi ekonomi, pekerjaan, usaha segala macamnya, akhirilah kesusahan kesulitan itu dengan kita memiliki ajaran yang benar dan kemudian berusaha untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam ajaran yang kita yakini itu diajarkan beramal, lakukanlah itu, beramallah. Pandai saya ini orangnya sudah susah, masa suruh beramal sih ya. Kan beramal tidak harus selalu menggunakan materi toh. Jadi berbuat baiklah. Dan berbuat baik tidak harus selalu beramal. Kalaupun beramal juga tidak harus selalu menggunakan uang, tidak harus selalu menggunakan materi. Jadi kita bisa menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga kita, waktu kita, atau sarana-sarana yang lain untuk melakukan kebajikan. Nah, dengan kita melakukan itu, maka akan berakhir kesusahan kesulitan kita. Toh kalaupun misalnya kita tidak sempat menikmati dari tanaman ini dalam kehidupan yang akan datang, kita akan lahir dalam kondisi keluarga yang berada, yang punya itu, karena tanaman-tanaman kebajikan yang kita lakukan. Sama seperti halnya yang saat ini terlahir jadi anaknya orang kaya, jadi anaknya konglomerat. Kenapa kok mereka bisa terlahir seperti itu, tidak terlahir keluarga miskin, hidupnya yang susah sulit begitu? Karena mereka memang punya timbunan-timbunan kebajikan. Suka beramal, suka memberi, membantu, menolong di masa kehidupan sebelumnya. Sehingga menyebabkan dia akhirnya bisa terlahir dalam kondisi keluarga yang seperti itu. Nah, yang artinya bahwa kesusahan, kesulitan, penderitaannya dia atasi dengan melakukan kebajikan. Yang artinya di sini dari gelap menuju ke tempat yang terang. Meskipun sesusah sesulitnya kita, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena kebajikan inilah yang nanti akan membuat hidup kita menjadi terang, menjadi bahagia. Tapi kalau kita terus melakukan keburukan-keburukan, ya dari gelap menuju ke tempat yang gelap. Tapi kan banyak juga orang yang hidupnya suka memberi, suka membantu, suka menolong dalam kehidupan masa lampaunya. Sehingga pada kehidupan sekarang dia kaya raya, bisa terlahir di keluarga yang berada. Tapi setelah itu dia tidak mau melakukan hal yang baik. Sekolah tidak mau, kuliah tidak mau, ya yang penting semuanya happy-happy saja gitu kan. Melakukan hal yang berguna, bermanfaat dia tidak mau. Yang akibatnya bagaimana? Begitu dia menikmati apa yang pernah dia tanam di kehidupan masa lampau ini, dia nikmati, lama-lama ini akan habis. Begitu habis, dia akhirnya jatuh dalam kondisi kesulitan. Dan tidak jarang yang seperti itu. Papa mamanya pengusaha dari kecil sampai akhirnya besar. Kemudian kita lahir di dalam keluarga seperti itu. Dan kemudian di situ kita tidak melakukan hal-hal yang berguna, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat.
yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Setelah satu generasi, dua generasi, akhirnya terjun bebas. Itu tidak satu dua keluarga atau cerita, tapi banyak cerita yang seperti itu. Ya, betul, itu kan. Nah, artinya bahwa generasi-generasi selanjutnya ini hanya menikmati dari timbunan-timbunan kebajikan yang pernah dilakukan di masa lampaunya. Tapi dalam kehidupan sekarang dia tidak lagi mau menanam. Ya sama contohnya seorang petani. Kalau dia menanam, memupuk, menyirami, kemudian menunggu dengan sabar, akhirnya dia memetik dari apa yang dia tanam, dia harus segera bergegas, bercocok tanam lagi, menanam bibit lagi. Jangan hanya berpikir, wah saya sudah panen ini, saya nikmati ini. Kalau kita tidak segera bercocok tanam dan menabur benih, kita menikmati hasil dari tanaman yang dulunya. Yang kita nikmati ini lama-lama akan habis. Begitu habis, kita belum bercocok tanam, kita belum memetik, akhirnya kita mengalami kesusahan, kesulitan gitu. Nah, supaya tidak mengalami kondisi itu, setelah kita memetik, kita pun juga harus mau segera menanam lagi. Yang artinya kalau kita mau terus memetik yang baik-baik, tetaplah kita menanam yang baik-baik. Dan disitulah yang disebut dengan hidup bahagia menuju kepada kehidupan yang lebih bahagia. Dari hidup yang terang menuju ke tempat yang terang benderang. Tapi saya rasa yang seperti itu tidak banyak. Mungkin ya Bante ya, saya jadi kebayang gini loh. Mungkin yang lahir di keluarga kaya, memang ya ada yang lahirnya di keluarga yang kaya, udah cakep, kaya lagi ya Bante ya. Kok cek gak adil sih gitu kan, kadang orang tuh melihatnya begitu. Mungkin dia dulu di masa lampaunya miskin, terus kemudian ketika dia banyak berbuat baik, dia menjadi lahir di keluarga kaya. Begitu dia nikmatin bener nih Bante jadi orang kaya, jadi wong sugih anyaran. Ini kan kayak di sorga juga ya Bante bagi orang ini kan ya. Surga dunia. Surga dunia, dia ada di alam sorga juga sih sebenarnya, cuman akhirnya cuman menghabiskan. Kalau dia tidak segera menanam, dia hanya menghabiskan tanaman masa lampaunya dia. Ya, jadi mungkin hukum sebab akibat ini adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kenapa orang lahir di tempat yang kondisi berbeda? Ada yang wis ayu, ganteng di tempat yang kaya pula. Kenapa gitu? Ada yang udah miskin, ternyata cacat juga. Kenapa gitu ya kan? Berwajah buruk. Kenapa? Itu ternyata ada kaitannya dengan kehidupan di masa lampau kita semua. Jadi kalau toh kita sudah tahu seperti itu, bahwa ini adalah akibat dari perbuatan kita, berarti kita harus melakukan sesuatu untuk merubah itu ya Bante ya. Tidak terpuruk di. Jadi kalau yang udah kayak miskin, buruk, cacat, neraka ini berarti Bante ya. Ya, tapi kan itu bukan sebuah akhir kan. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kondisi yang kita alami saat ini bukan sebuah akhir. Mungkin ada yang memang kelahirannya, keluarganya tidak bagus. Dia dalam kondisi cacat misalnya seperti itu. Tapi karena dia mau melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat, dia mau bangkit, akhirnya juga bisa menjadi orang-orang yang sukses juga. Dan ini cerita ini juga bukan sekali dua kali, tapi banyak cerita-cerita yang misalnya hidupnya dulunya susah, tapi karena dia mau bangkit, mau belajar, mau berjuang, akhirnya dia sukses gitu kan. Tapi juga ada yang sukses di usia tua, ada yang sukses di usia muda. Itu juga tergantung dari kondisi apa yang pernah dia tanam. Seperti halnya gini, kita niatnya mau memberi nih, tapi niat kita awalnya sudah baik memang. Setelah itu kita lakukan dengan baik. Dengan demikian hasilnya juga nanti akan baik. Kita lahir dalam kondisi yang ada, kita bisa menikmati itu. Tapi ada juga yang awalnya ini tidak punya niat melakukan kebaikan. Tapi pada saat dia melakukan itu, dia dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketulusan melakukan itu. Akibatnya yang terjadi bagaimana? Awal kehidupannya, dia akan lahir dalam kondisi keluarga atau lingkungan yang susah. Nah, nanti pada awal pertengahan hidupnya, baru dia akan menjadi sukses. Gitu. Atau ada juga yang kasus misalnya, awalnya dia tidak mau melakukan kebaikan. Pada saat dia melakukan pun juga dia tidak senang hatinya. Tapi setelah dia melakukan itu, dia rasa puas, rasa bahagia bahwa ternyata apa yang dia lakukan ini benar-benar berguna, bermanfaat. Kan ada kasus-kasus kayak gitu kan ya. Jadi setelah melakukan itu, begitu ternyata membawa manfaat yang luar biasa bagi orang lain, dia merasa puas, merasa bahagia. Akibat yang terjadi berikutnya bagaimana?
pada awal hidupnya susah. Sampai masa awal pertengahan hidupnya susah. Ya. Tapi pada saat akhir kehidupannya baru dia merasa bahagia, begitu, menjadi sukses dan bahagia. Nah, makanya kalau kita menginginkan awal hidupnya bahagia, pertengahan hidupnya bahagia, akhir kehidupannya juga tetap bahagia, ya niatnya baik, dilakukan dengan baik, setelah itu pun juga batinnya tetap terjaga dengan baik. Jadi bahagia pada saat punya niat berbuat baik, bahagia melakukan apa yang dia niatkan, dan bahagia juga setelah melakukan. Apakah itu yang disebut dengan pandangan benar dan pengertian benar? Jangan dijawab dulu, nanti terangkan sedikit ya Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, ternyata ada yang disebut pandangan benar dan pengertian benar. Mungkin nanti akan kita jelaskan apa sih sebenarnya, apakah pandangan hidup kita sudah benar, apakah kita sudah mengerti dengan benar tentang kehidupan ini. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, sampai di segmen terakhir juga kita, dan tentunya kita tadi saya sudah janji akan membahas tentang pandangan benar dan pengertian benar. Ternyata apakah selama ini kita hidup dengan pandangan yang benar dan pengertian yang benar? Gimana Bante? Jadi tentu kita semuanya harus hidup sesuai dengan hal yang itu ya. Harus memiliki pandangan hidup yang benar, memiliki pikiran-pikiran yang benar. Kenapa? Kalau kita memandang kehidupan ini salah, sudah pandangan pikirannya salah, tentu apa yang kita lakukan, reaksi berikutnya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang salah. Betul. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang menjadi pandangan keyakinan kita. Nah, maka kalau kita sudah mengerti hal ini, kita harus pastikan bahwa pandangan kita memang benar, pikiran kita adalah benar. Yang tentu begitu kita memiliki pandangan pikiran yang benar ini, kita akan memperjuangkan sesuatu yang benar. Dan akhirnya kita benar-benar memperoleh kebahagiaan. Sama seperti halnya di awal kita membahas tentang bahagia tadi. Harus tahu benar-benar kebahagiaan itu apa. Apakah kebahagiaan itu dengan memiliki materi duniawi? Bukan. Apakah kebahagiaan itu karena kita sehat, kuat, memiliki usia yang panjang? Bukan. Apakah kebahagiaan itu karena hanya sekedar hidup kita berguna bermanfaat? Juga bukan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dikala kita bisa membebaskan diri kita dari semua kotoran-kotoran batin kita. Kebencian hilang dari diri kita, keserakahan hilang dari diri kita, kebodohan hilang dari diri kita, dan itulah kebahagiaan yang sejati. Tapi kalau kita misalnya menginginkan kehidupan yang bahagia dari segi materi, ya kita pun juga harus menanam sebab-sebabnya tadi. Ya, salah satunya suka beramal. Dengan kita suka memberi, maka kita akan bisa terpenuhi sandang pangan papan kita. Ingat, kita akan memetik apa yang kita tanam, gitu kan? Kalau kita tidak mau menanam, gimana kita mau memetik, begitu kan? Jadi kalau kita mau memetik, harus diawali dengan menanam. Meskipun banyak orang yang tidak mau menanam, tapi inginnya memetik. Semua orang pengennya memetik yang baik-baik, tapi tidak pernah mau menanam yang baik-baik. Seperti itu. Mencuri akhirnya. Ya, jadi artinya bahwa kita tahu bahwa ini kebahagiaan. Ini kebahagiaan sementara. Materi duniawi adalah kebahagiaan sementara. Kesehatan, kekuatan, usia yang panjang, ini adalah kebahagiaan sementara. Kita bisa melakukan kebaikan, mungkin ini lebih baik daripada kebahagiaan yang sementara yang ditimbulkan dari materi duniawi ataupun karena kita memiliki kekuatan kesehatan usia yang panjang. Bahagia karena kita bisa membahagiakan orang lain. Tapi kebahagiaan yang lebih tinggi dari semua kebahagiaan itu terletak pada batin kita, di mana kita bisa membebaskan diri kita dari semua kotoran batin. Nah, begitu kita mengetahui pandangan hidup yang benar seperti itu, mulailah kita berjuang, mulailah kita melangkah. Jadi dalam bahasa Dharma dikatakan bahwa kalahkan keserakahan kita dengan kemurahan hati, kalahkan kebencian kita dengan cinta kasih, kalahkan kesombongan kita dengan kerendahan hati, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Nah, ini semuanya kita peroleh karena kita punya keyakinan, punya agama yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan musuh-musuh kita ini. Musuh-musuhnya bukan orang lain, bukan sesuatu yang berbeda dengan kita. Musuh kita adalah keserakahan kita. Musuh kita adalah kebencian kita. Musuh kita adalah
kesombongan kita, musuh kita adalah keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan yang muncul di dalam diri kita. Inilah yang harus kita lakukan. Dengan pengetahuan, keyakinan yang benar, kita mampu untuk mengatasi itu semua dan akhirnya kita hidup bahagia. Saya rasa inilah hal yang benar yang harus kita ketahui dan kemudian kita praktekkan sampai kita akhirnya benar-benar memperoleh kebahagiaan yang sejati, yang bersumber pada diri sendiri, bukan bersumber pada materi duniawi. Jadi kalau ada materi duniawi, ya nyari sih nyari, tapi tidak harus sampai bunuh-bunuhan, tengkar-tengkaran. Karena dengan melakukan hal demikian, membuat kita semuanya akhirnya menjadi binasa. Kita semuanya akhirnya sama-sama menderita, baik yang menang ataupun yang kalah sama-sama menderita. Daripada seperti itu, sama-sama bahagia dong. Ya lebih baik kita sama-sama hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia, dan memajukan kondisi batinnya. Seperti itu ya Bante ya. Jadi tadi kita, ini ada pertanyaan tentang nirwana dan niraya Bante. Apa itu sebenarnya? Ya, jadi seperti halnya tadi juga kita sempat bahas-bahas ya. Jadi kehidupan kita memperoleh kebahagiaan karena kebaikan. Kita menderita karena perbuatan buruk juga yang kita lakukan. Jadi dengan melakukan perbuatan buruk, kita menderita. Dengan melakukan perbuatan baik, kita akhirnya bahagia. Kebahagiaan atau surga itu identik dengan kebahagiaan. Neraka itu identik dengan penderitaan. Siapapun yang terbakar, yang dibakar oleh api kebencian, keserakahan, kebodohan, itulah neraka. Dan itu bisa kita rasakan sekarang, bukan nanti setelah meninggal dunia. Begitu seseorang sudah dikuasai, dicengkram oleh kebencian, keserakahan, kebodohan, hidupnya saat ini menderita, perilakunya juga tentunya keliru, salah, buruk, akhirnya hidupnya juga menderita. Hidup sekarang menderita, hidup yang akan datang juga menderita. Padamkanlah api neraka ini, kebencian, keserakahan, kebodohan tadi dengan tanpa membenci, kasih, ya. Kemudian juga kita belajar untuk memiliki welas asih, suka memberi, suka membantu, suka menolong, dan teruslah belajar supaya kita menjadi lebih bijak, kita menjadi lebih baik, dan tentunya juga semakin bahagia kehidupan yang di jalannya. Ini adalah surga. Surga dalam hidup sekarang yang bisa kita nikmati, dan dalam kehidupan yang akan datang juga akan bisa kita nikmati karena bebasnya diri kita dari semua kotoran-kotoran batin tadi. Kalau kita berbicara tentang nirwana atau nibbana, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi menurut ajaran Buddha, dan itu bukan surga ya. Bukan surga, bukan alam manusia, tapi bukan surga, tapi di mana kita semuanya mampu memadamkan semua kotoran batin. Hampalan dalam kehidupan sekarang, inilah kesempatan kita untuk melakukan itu. Kenapa bukan nanti setelah meninggal dunia? Oh, kalau nanti setelah meninggal dunia kita telah di alam surga, kita hanya menikmati kebahagiaan di alam surga. Sebenarnya istilahnya bukan hampa sih. Istilahnya kebahagiaan yang luar biasa yang dikatakan bahwa nibanang paramang sukang. Jadi sukang itu adalah nibbana. Kebahagiaan yang tertinggi itu adalah nibbana. Padamnya kotoran batin. Jadi istilahnya kalau kita punya fisik, meskipun fisik kita rusak, kita tetap bahagia. Nah, kalau kita ini kan orang masih putu jana, orang yang belum benar-benar mencapai kondisi itu. Kalau badannya sakit ya masih teriak-teriak sakit kayak gitu. Tapi bagi orang yang sudah mampu memadamkan itu, ini hanya sekedar bungkus. Kalaupun itu pesok, kalaupun itu rusak, ya dia tidak akan mengalami kerusakan akibat, tidak akan mengalami penderitaan akibat kerusakan dari fisiknya. Karena antara kondisi fisik dengan kondisi batin, meskipun itu adalah sama-sama kehidupan, tapi itu adalah semua sesuatu yang berbeda. Antara kondisi wadahnya dan isinya, antara jasmani dan rohaninya, itu adalah sesuatu yang tidak sama. Meskipun letak dari jasmani ada, letak dari batin ada di dalam jasmani, tapi ini antara isi sama bungkus. Nah, kalau orang sudah mencapai nibbana atau kesempurnaan tadi, dia tidak tidak menderita karena apa yang terjadi dengan bungkusnya. Begitu. Itulah sesungguhnya yang harusnya kita lakukan, harus kita perjuangkan untuk mencapai itu. Dan itu bukan surga, saya rasa di atasnya daripada surga, karena menurut pandangan ajaran Buddha, surga ini pun juga tidak kekal, tidak abadi.
Ya kalau kita punya kebajikan bisa terlahir di sana. Semakin banyak kebajikan bisa kita lakukan, semakin tinggi alam surganya, semakin lama masa kehidupannya di sana. Tapi di sana sekali lagi tidak kekal, tidak abadi. Kalau kita sudah mencapai padamnya kilesa, ini kita sudah keluar dari lingkaran tumimba lahir. Tidak akan ada kelahiran dan di situ juga tidak akan ada kematian. Ya. Tapi orang yang sudah mencapai tingkat batin yang tinggi, apakah denda karma buruknya sudah habis? Jadi kalau bisa diibaratkan seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian tadi, dia sudah tidak terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu, waktunya masa atau tidak masa. Yang artinya kalaupun misalnya dia masih hidup, ini memang apa yang pernah dia tanam ini tetap akan berbuah, tapi dia tidak ada respon di situ. Tidak seperti hanya kita, kalau kita sedang menerima hal-hal yang buruk, kita masih suka membalas gitu kan. Terpengaruh dan kemudian ada perasaan suka dan tidak suka. Tapi bagi orang yang sudah mencapai tingkatan kesucian itu, begitu ada kondisi hal-hal yang buruk berbuah dalam hidupnya, dia sudah tidak terpengaruh. Anteng. Dia sudah anteng saja, pikirannya sudah jernih, sudah bersih, tidak ada suka dan tidak suka. Di situ netral saja. Iya, Bante, ya. Kita sih belum bisa sampai ke situ ya. Tapi kadang, kita belajar iya, benar-benar. Kadang iya, kadang enggak gitu. Masih tersaut-saut juga ya. Tapi justru asiknya karena kita berlatih di situ dan sambil mengamati, loh aku kok kesaut loh, netral gitu ya. Dan sesungguhnya kesempatan untuk kita bisa mencapai itu hanya di kehidupan kita sebagai manusia ini ya. Makanya jangan dilewatkan, jangan disia-siakan waktu dalam kehidupan kita untuk berjuang mencapai kondisi itu. Ya, baik, waktunya juga sudah dibatasi oleh waktu karena kita masih dalam ruang dan waktu, Bante. 3 menit mungkin bisa memberikan kesimpulan, Bante. Monggo. Baik, terima kasih Bu saudara sekalian. Jadi yang harus dimengerti dan dipahami seperti yang tadi di depan saya sampaikan bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Kita sudah mengalami kelahiran dan yang tidak bisa kita hindarkan, kita mengalami tua, mengalami sakit, mengalami kematian. Mau tidak mau kita juga akan berpisah dengan apapun yang dimiliki, apapun yang dicintai, yang disayangi. Dan pada saatnya, pada waktunya kita juga akan menerima, mewarisi, terlahir sesuai dengan kondisi perbuatan kita masing-masing. Maka apabila kita tidak menginginkan memetik hal-hal yang buruk, maka sepatutnya kita tidak menanam yang buruk. Kalau kita menginginkan hidup yang bahagia, maka tanamlah yang baik, yang benar, yang berguna, yang bermanfaat. Yang benar, yang berguna, yang bermanfaat ini sifatnya universal, bukan hanya dapat kita rasakan, tapi semua orang, semua makhluk yang ada di sekeliling kita pun juga akan merasakan dari apa yang kita lakukan. Yang artinya bahwa mari kita warnai waktu di dalam kehidupan kita dengan senantiasa berbuat kebajikan. Jadikanlah kebajikan ini sebagai nafas dari kehidupan kita. Selama kita masih bernafas, tetaplah kita berbuat baik sampai akhir. Iya, terima kasih, Bante. Hidup ini adalah kebajikan kita, mungkin begitu ya kalau disimpulkan. Ya, tentunya segala sukacita dan kegembiraan ketika kita mendapatkan ilmu dan kemudian pengetahuannya klik gitu, oh iya gitu ya. Itu alasannya seneng gitu, kayak anak kecil yang menemukan sesuatu gitu ya. Semoga itu menjadi bagian dari diri kita sebagai makhluk yang terus belajar untuk bisa bersikap netral menghadapi segala sesuatu, dan tentunya kita akan mencapai kebahagiaan sejati itu sampai kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir kita adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia.